Nah, ikhwan fillah, hukum demokrasi itu, demonstrasi ya. Demonstrasi itu adalah bid'ah muharramah. Ya, dan salah satu bentuk tasyabbuh bil kufar. Demonstrasi, unjuk rasa dan bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya, Nabi SAW menjelaskan jika kamu ingin menasihati Dawi Sultan, maka datangilah dia dan berikanlah kepadanya nasihat 4 mata. Jika dia menerimanya, maka itulah yang diinginkan. Ya, itulah yang diinginkan. Jika tidak, ya maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Selesai kewajiban. Demikian. Ibnu Utsaimin pernah ditanya dengan ganas oleh para pemuda. Ya Syekh, kenapa engkau tidak menasihati pemerintah? Maka ya Syekh ini orangnya santun. Dia mengatakan, sabar dulu, tenang. Ya bukan saya tidak menasihati mereka. Namun apakah setiap nasihat yang saya berikan kepada mereka harus saya beberkan kepada umum? Saya sudah memberikan nasihat sudah disampaikan. Namun apakah semua yang saya lakukan terhadap pemerintah harus diketahui oleh orang banyak? Nah, membeberkan apa yang dilakukan kepada pemerintah di dalam hal ini menyampaikan nasihat ada beberapa kerusakan, kata beliau. Ada 2 kerusakan. Yang pertama, ini dapat merusak niat. Kalau kita membeberkan, artinya apa? Kita membongkar, kita sebarluaskan kepada masyarakat umum. Nah, akan timbul apa? Wah, sayalah pahlawan. Ya, sayalah yang berjasa. Nah, saya pemberani, kan begitu ya. Nah, akan timbul riya. Yang kedua, ya, dikhawatirkan ya satu kemudaratan menimpa dirinya. Fitnah. Ya, karena Dawi Sultan dia punya kekuatan, dia tangkap, dia penjarakan, selesai urusannya. Bahkan nyawanya bisa terancam. Dan lebih-lebih lagi kata beliau, ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kerusakan yang nyata, yaitu menyelisih sunnah Rasulullah. Bukankah Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi itu takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang sangat pedih. Jadi demonstrasi itu unjuk rasa, di sini disebut apa? Unjuk rasa? Unjuk perasaan. Demonstrasi itu merupakan bid'ah muharramah dan termasuk tasyabbuh bil kufar yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih perintah Nabi untuk menyampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi kepada penguasa. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Ada lagi yang ingin tanya? Jadi intinya tidak boleh kita terlibat di dalam aksi-aksi unjuk perasaan seperti itu. Jadi bagaimana orang mengemukakan beberapa fatwa seperti ulama itu Al-Qardawi, dan jadi bagaimana kita menyikapi fatwa-fatwa seperti itu? Ya tentu saja ya, setiap perkataan yang bertentangan dengan ya sunnah Rasulullah maka buang dia itu ke balik dinding. Ya, nah demikian. Al-hujjah ma qala Allah wa qala ar-rasul. Nah demikian. Kita dididik di atas manhaj salaf ini untuk mengikuti dalil. Seperti yang kita sampaikan ya perkataan Al-Imam Syafi'i, ya. Tidak boleh seorang itu berbicara di dalam ad-din ini kecuali bil istidlal, kecuali dengan dalil. Dalilnya apa boleh berbuat seperti itu? Apakah ada para salaf yang berlaku seperti itu? Tidak ada ya Pak. Baik. Jadi itu kalau kita lihat dari mana kaum muslim itu meniru cara-cara seperti itu. Membuat boneka dibakar, bendera dibakar, itu dari mana? Cara siapa yang mereka tiru? Sejujurnya dari Yahudi. Mereka lihat di televisi, mereka tiru. Perdana Menteri Yahudi puji dia orang. Iya. Dan doa untuk dia orang. Iya, kan konyol. Dia buat, coba lihat bodohnya orang itu. Jahilnya, dia buat bonekanya. Dia sendiri yang buat pakai duit dia, bukan pakai duit orang yang dibakar itu bendera apa bonekanya. Lalu dia bakar, coba lihat. Bodohnya orang yang melakukan itu. Ya. Dia buat bendera itu dengan susah payah atau dia beli dengan uang dia, kemudian dibakar. Coba lihat. Ya. Itu termasuk sudah mubazir, buang-buang harta kan begitu ya. Dan perbuatan yang tidak berguna sama sekali. Wallahu a'lam. Baik, ada yang ingin tanya lagi?